Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Kita selama 2 tahun lebih, kurang lebih, dilanda COVID-19, dan beberapa minggu ini kita dapat melaksanakan upacara bendera. Sebaiknya kita ucapkan Alhamdulillah. Kemudian hari ini kita bisa dalam keadaan sehat, kita ucapkan Alhamdulillah. Tadi pagi mungkin orang tua anak-anak memberikan jajan kepada anak-anak, kita ucapkan Alhamdulillah. Dan jika suatu saat ayah anak-anak kawin lagi, ucapkanlah Alhamdulillah. Innalillah. Selanjutnya, bagi yang seakidah dengan Bapak, mari kita bacakan salawat dan salam dengan bunyi Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SD 11 Pekantola, yang terhormat Ibu Kepala SMP 4 Negeri Kampung Rakyat, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang mengajar di SD maupun yang di SMP, termasuk juga yang Bapak hormati tenaga kependidikan, yaitu tata usaha, satpam, dan lain sebagainya. Dan yang Bapak sayangi, Bapak cintai, senantiasa terukir di hati, anak-anak didik kami mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 8 yang hadir ya. Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, yang pertama Bapak sampaikan adalah Bapak mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada petugas upacara bendera, mulai dari pemimpin barisan paling kanan yang SMP tadi. Walaupun tadi ada sedikit kesalahan, wajar ada kesalahan, tapi kalau terus-terusan seperti itu bukan lagi wajar, kurang ajar. Kemudian termasuk juga pemimpin upacara sampai dengan pembaca doa nanti. Kenapa perlu diapresiasi? Karena berhasilnya sebuah pelaksanaan upacara bendera bukan karena pembinanya yang hebat, tetapi karena petugas upacaranya yang hebat. Petugas upacara bendera itu juga perlu kita ucapkan apresiasi, karena tidak semua orang berani tampil di depan umum. Dan hari ini kelas 5 telah berhasil dengan sangat baik melaksanakan tugasnya sebagai penggerak petugas upacara bendera. Kita ucapkan terima kasih. Kiranya hal ini menjadi iktibar bagi kelas-kelas yang lain, bila perlu seperti SMP 4, SMP 5 atau SMP 5 dan SD 04 Perlebihan, mereka berani menampilkan kelas 2 sebagai petugas upacara bendera. Ternyata bisa bagus. Nah, hal ini adalah hal yang bagus, kita jadikan contoh ke depannya. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, sebuah sekolah dikatakan hebat bukan karena gedung-gedungnya yang mewah. Sekolah dikatakan hebat bukan karena guru-gurunya hebat-hebat, pintar-pintar. Sekolah dikatakan hebat apabila siswa dan siswinya berkarakter. Karakter itu tingkatannya di atas ilmu pengetahuan. Al-adabu fawqal ilmu. Adab itu di atas ilmu. Karakter ini kalau ditingkatkan lagi pemahamannya, itu disebut profil. Profil yang sekarang ini lagi dicanangkan pemerintah
pemerintah adalah profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Untuk memudahkan ingatan kita bacakan seperti yang kita baca tadi Pancasila. Mohon diikuti apa yang Bapak bacakan ya. Mohon diikuti apa yang Bapak bacakan. Profil pelajar Pancasila. Ayo. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. Bergotong royong. 4. Mandiri. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Keenam profil pelajar Pancasila tersebut akan Bapak jelaskan secara ringkas. Pertama, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kata kuncinya ada 5. Yang pertama, berakhlak kepada agama, berakhlak kepada pribadi, berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada negara, dan berakhlak kepada sekolah. Berakhlak kepada agama. Setiap pelajar, baik anak-anak SD maupun siswa kelas yang SMP disebut pelajar, wajib beriman dan mengetahui dan mempercayai keyakinannya dan mengamalkan keyakinannya tersebut. Itu dinamakan dengan akhlak beragama. Contoh, bagi yang beragama Islam, anak-anak yang beragama Islam wajib tahu dan memahami rukun Islam, dan wajib memahami dan tahu rukun iman. Rukun Islam itu salah satunya adalah mengetahui ataupun melaksanakan sholat. Dirikanlah sholat. Anak-anak bukan hanya sebatas tahu bahwa rukun Islam itu salah satunya dirikan sholat, tetapi kalau kita sudah tahu itu adalah rukun Islam, kita dituntut untuk melaksanakan sholat seperti itu. Begitu juga dengan mungkin agama Kristen, mungkin bisa dicontohkan oleh agama Kristen di SD dan di SMP. Kemudian akhlak pribadi. Akhlak pribadi ini adalah ditandai dengan adanya sikap jujur, adanya sikap terbuka, mau menerima dan mengakui kesalahan. Contoh, di SMP, dinding SMP, ada Bapak lihat jujur, awal melawan korupsi. Itu termasuk akhlak pribadi. Selanjutnya adalah akhlak manusia. Ini yang paling penting. Akhlak kepada manusia itu bagaimana kita berperilaku yang baik-baik, berkata yang baik kepada sesama kita manusia. Dalam hal ini, anak-anak kami yang SD dan SMP, mulai sekarang biasakanlah perilaku yang baik dan ucapkanlah yang baik. Ingat bahwa kata-kata yang tidak baik itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak terduga. Contoh, gara-gara kamu sebutkan nama orang tuanya, bisa jadi kamu ditumbuknya. Itu pernah kejadian, iya kan? Walaupun sebenarnya yang meninju itu tidaklah dibenarkan. Itu bertentangan dengan akhlak bernegara. Tidak boleh. Kalau kawan kita bercakap tidak baik kepada kita, lalu kita tinju, itu tidak cocok dengan akhlak bernegara. Itu namanya main hukum sendiri. Jangan contoh si Sambo. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, selanjutnya adalah akhlak di sekolah dan akhlak bernegara. Akhlak bernegara ini adalah paling tinggi. Akhlak bernegara, segala peraturan yang ada di sekolah dan dalam perundang-undangan yang berlaku, itu wajib kita ikuti. Itu tidak bisa tidak, wajib diikuti. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, selanjutnya profil pelajar Pancasila yang kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global adalah mempertahankan
mempertahankan budaya dan menganggap budaya kita itu lebih bagus dari budaya lain, dan tapi tetap bersikap terbuka kepada dunia. Kalau ada budaya kita, budaya yang baik, kita harus yakin budaya kita itu lebih baik dari budaya bangsa lain. Contoh, budaya Timur, sejak zaman nenek moyang kita, budaya Timur sangat terkenal. Apa itu budaya Timur? Hormat, sopan, cakap-cakap yang baik, pakaiannya juga menutup aurat. Dan sudah pernah Bapak sampaikan, mari kita budayakan 4S. Kalau jumpa sama kawan, sama tamu di sekolah kita ini, budayakan 4S. Sapa, senyum. Jadi Bapak yang terbaru, ada tugas dari pengajar praktik ke salah satu sekolah. Ketika Bapak di pintu pagar, murid-murid di situ langsung nyalam Bapak. Bahkan di halaman juga, ketika Bapak sampai di halaman, anak-anak di situ juga menyalami Bapak. Ini adalah contoh karakter ataupun akhlak yang bagus. Itu namanya berkebinekaan. Bahwa budaya Timur itu dilaksanakan. Kaitannya dengan SD dan SMP, terkhusus SD. SD ini sering tempat rapat. Jangan-jangan anak-anak belum sepenuhnya membudayakan ini. Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang Bapak sampaikan di awal, sesungguhnya karakter, adab itu lebih tinggi dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu tidak ada kata terlambat. Siapapun yang datang ke sekolah kita ini, kalau misalnya pas berpapasan, budayakan, senyum, sapa, paling bagusnya salam. Paham anak-anak? Selanjutnya, profil Pancasila yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong, kata kuncinya ada 3. Yang pertama kolaborasi, yang kedua kepedulian, yang ketiga adalah berbagi. Kolaborasi, apa yang dimaksud kolaborasi? Kolaborasi itu adalah bukan hanya kerjanya sama-sama, tetapi sama-sama dikerjakan. Contoh yang paling dekat dengan anak-anak SD dan SMP, misalnya gotong royong dalam kebersihan kelas. Ke depan perlu kita pikirkan bagaimana kita membudayakan gotong royong di paret halaman kita. Itu lebih sering dibersihkan oleh masyarakat. Salah satu sisi memang nggak ada salahnya dibantu masyarakat, karena sekolah itu juga diminta, dan merupakan berhasilnya sebuah sekolah harus ada kerjasama dengan masyarakat. Namun kalau itu terus-terusan dikerjakan masyarakat, lalu budaya gotong royong itu kapan kita praktekkan? Mari, masih ada kesempatan. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri. Pelajar Pancasila yang berikutnya adalah mandiri. Untuk kelas 1, kalau anak-anak tadi pagi bangun lalu merapikan tempat tidur sendiri seperti nyanyi itu, bangun pagi ku terus mandi, kemudian terus gosok gigi, terus pandai pakaian sendiri, pakai topi, pakai dasi, pakai sepatu, itu sudah mantap nak, sudah bagus itu. Coba Bapak tanya dulu yang kelas 1, mana kelas 1 ini? Siapa yang tadi pagi bangun, mandi sendiri, pakaian sendiri, makan sendiri? Angkat tangan. Bagus, tepuk tangan untuk kelas 1. Berikutnya adalah mandiri untuk jenjang kelas tinggi sama SMP. Kata kunci mandiri adalah memiliki kesadaran. Memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu tanpa diperintah. Kalau sudah kelas 6 dan SMP sudah cocoklah mandiri. Kalau guru-guru belum sampai di kelas, katakanlah mungkin lagi rapat, lagi mengikuti pelatihan. Guru rapat dan mengikuti pelatihan itu bukan untuk guru, nah, itu untuk anak-anak. Maka hal yang wajarlah anak-anak mandiri. Mandiri ke mana? Buat kegiatan anak-anak. Berikutnya adalah profil Pancasila yang ke berapa? Beriman, bertakwa, berakhlak. 1, yang kedua berkebinekaan, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri. Berarti yang kelima. Yang kelima adalah bernafas
Ini paling menarik. Berpikir kritis, kata kuncinya ada dua, mampu menganalisis dan mampu mengevaluasi. Anak-anak di zaman abad 21 ini, baik SD atau SMP, dituntut anak-anak harus mampu bernalar kritis. Ketika anak-anak melakukan sesuatu, coba analisis. Kalau saya lakukan seperti ini, apa yang terjadi? Kalau sudah terjadi seperti ini, apa sebaiknya yang saya lakukan? Contoh, kalau suatu saat anak-anak jadi polisi, apa yang terbaik anak-anak lakukan untuk memberantas narkoba? Itu termasuk berpikir kritis. Kita jangan mau ketinggalan dengan budaya Barat. Budaya Barat itu memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Kelebihannya, budaya Barat dalam hal mempergunakan waktu itu adalah sangat-sangat dipertimbangkan. Makanya mereka membuat motto "The time is money". Arab mengatakan al-waqtu kasyib. Mereka memiliki keunggulan dalam memanfaatkan waktu. Mereka berdasarkan penelitian lebih berhasil ketimbang Indonesia. Indonesia secara umum masih menganut bahasa Jawanya akhirnya wes kelakon gitu. Alon-alon wes kelakon. Terima kasih Ibu Sumira. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pelan-pelan asal selamat. Karena pelannya akhirnya ketinggalan, nggak cocok lagi dengan zaman sekarang ini. Mari kita contoh budaya Barat, yaitu pandai memanfaatkan waktu. Jadi yang berikutnya, pelajar Pancasila yang berikutnya adalah kreatif. Bapak perhatikan anak-anak kami yang SMP, karena kata kunci kreatif itu hanya ada dua. Yang pertama, memodifikasi atau menciptakan sesuatu yang baru. Bapak lihat di SMP, aqua dirakit kemudian menjadi pot bunga. Tepuk tangan untuk yang SMP. Itu termasuk contoh kreatif. Keenam profil pelajar Pancasila itu sekarang ini sangat dituntut pemerintah untuk dilaksanakan setiap siswa dan dilaksanakan oleh setiap guru. Tapi dimulai dari siswa, karena hebatnya suatu sekolah ditandai dengan siswanya berkarakter atau tidak, bukan dari banyaknya guru yang mengikuti pelatihan. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, yang terakhir Bapak sampaikan yang merupakan sebuah kesimpulan apa yang Bapak sampaikan di pagi hari ini adalah 6 profil Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa dan berakhlak. Yang kedua adalah kebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah mandiri. Yang kelima adalah bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Keenam profil tersebut merupakan rangkuman dari isi undang-undang, isi Pancasila, dan juga merupakan rangkuman dari karakter yang awalnya ada 18 indikator. Mudah-mudahan anak-anak didik kami sekalian mulai kelas 1 sampai dengan SMP bisa melaksanakan dan mengamalkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Atas segala kekurangan, Bapak mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.